Assalamualaikum temanku. Supaya Mimin semangat bikin video ini jangan lupa dibantu subscribe, like, dan komen lalu di-share. Terima kasih atas dukungannya. Mimin doakan semoga panjang umur sehat selalu untuk teman. Selamat menyaksikan video ini. Mari kita lanjutkan cerita sebelumnya. Judul cerita, Hari-hari Dimanjakan Paman. Bab 180. Pamela menatap pria ini sambil mengedipkan matanya dengan canggung dan mengiyakan pertanyaan pria ini. Agam sudah mengenakan setelan jas yang bersih dan rapi, yang sepertinya baru diantarkan untuknya oleh Ervin. Pamela berpikir sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, pakaianku sudah robek semua. Tolong minta seseorang untuk mengantarkan 2 baju bersih untukku. Agam melirik sekilas ke baju yang sudah robek dan berserak di lantai. Saat dia teringat bahwa dia hampir menghancurkan gadis ini semalam, jejak kepuasan melintas di matanya, dia menyerahkan kantong belanja yang baru dia dapatkan pada Pamela dan berkata, Ervin beli baju di pusat perbelanjaan. Kalau nggak cocok, pakai saja dulu, nanti pulang baru ganti. Pamela menerima kantong belanja itu dan berkata, terima kasih. Kemudian, dia berbalik dan memasuki kamar mandi. Setelah mandi, dia berganti pakaian. Pakaian yang dibelikan Ervin adalah gaun yang sangat feminin. Baju ini agak kebesaran, tetapi untungnya tidak mengganggu Pamela dari beraktivitas di luar. Saat Pamela keluar dari kamar mandi, pria itu sedang merokok di samping jendela. Pamela menatap punggung pria itu dan berkata, Paman, aku ada urusan, aku pergi dulu, ya. Agam menoleh dan mengernyit sambil menatap gadis ini. Dengan ekspresi tidak senang, Agam mengembuskan asap rokok dan berkata, sini. Ada apa? Pamela berjalan menghampiri Agam dengan enggan dan berdiri di tempat yang berjarak sekitar 50 cm dari pria ini. Dia ingin tetap menjaga jaraknya dengan pria ini. Ada masalah apa lagi, Paman? Tanya Pamela. Agam berbalik. Dia duduk bersandar di jendela sambil mematikan rokoknya. Masih panggil Paman? Tanya Agam. Pamela bertanya dengan kebingungan, panggil apa lagi kalau bukan Paman? Agam memicingkan matanya dengan tegas dan bertanya, menurutmu, bagaimana seharusnya seorang wanita memanggil suaminya sendiri? Pamela tersipu malu. Dia memonyongkan bibirnya dengan malu dan berkata, Paman, semalam aku membantumu menyelesaikan masalahmu. Jangan mengejekku, oke, ini nggak seru. Pamela menganggap bahwa Agam sedang mengejeknya. Agam tertawa dengan sinis dan berkata, tentu saja, semalam, Nona Pamela sangat baik hati. Jadi, aku harus memperlakukanmu dengan baik. Pamela tidak mengerti maksud ucapan Agam, tetapi dia tidak menginginkan imbalan apapun. Dia tidak terpaksa untuk melakukan hal semalam, dia juga tidak kebingungan. Meskipun ada perasaan tidak berdaya, dia sadar dan bersedia untuk melakukannya. Dia melakukannya hanya untuk menyelamatkan seseorang, dia bukan mengorbankan dirinya untuk mendapatkan imbalan apapun. Pria ini tiba-tiba berdiri dan melangkah ke hadapan Pamela. Dia menarik dagu Pamela dengan jari-jarinya yang kasar dan membungkuk untuk mencium Pamela dengan lembut. Pamela tercengang. Secara otomatis, dia ingin mundur, tetapi pinggangnya langsung ditarik kembali. Setelah kemesraan semalam, Pamela sudah tidak ketakutan dengan tindakan pria ini, dia hanya merasa bingung. Setelah Pamela membiarkan pria ini menciumnya dan melepaskannya, Pamela menjilat bibirnya dan mengernyit sambil bertanya, Paman, efek racun itu masih belum habis, ya? Ekspresi Agam menjadi masam. Kelembutan di tatapannya seketika menghilang. Gadis ini biasanya sangat cerdik dan peka. Pada saat seperti ini, dia malah sangat tidak peka, membuat orang merasa frustrasi. Dasar gadis kecil yang tidak romantis. Saat mereka keluar dari kamar itu, resepsionis hotel itu mengatakan bahwa spray ranjang di kamar mereka ternodai dengan bercak merah yang tidak mudah untuk dicuci, sehingga mereka harus ganti rugi. Apa itu noda merah yang tidak mudah dicuci? Orang lain mungkin akan mengira bahwa gadis ini sedang datang bulan. Namun, kedua orang ini tentu saja mengetahui noda apa itu. Pamela menundukkan kepalanya dengan malu, telinganya juga memerah. Melihat reaksi Pamela, Agam tersenyum kecil. Dia mengeluarkan segepok uang dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Nggak perlu kembaliannya, kata Agam. Pria itu menyimpan dompetnya dan merangkul bahu Pamela,
lalu membawa Pamela keluar dan naik mobil. Di dalam mobil, Pamela baru merasa sedikit lebih tenang. Dia menurunkan jendela mobil untuk menyejukkan dirinya. Bab 181. Agam menoleh dan bertanya, "Kamu mau kemana?" Pamela menjawab, "Tolong antarkan aku ke kediaman keluarga Alistair." "Terima kasih." Agam menyalakan mesin mobil dan mobil pun melaju di jalanan. Dia berkata dengan nada yang sangat tenang, "Jangan lakukan pekerjaanmu sebagai asisten artis itu lagi. Aku menyuruh Ervin mengaturkan sebuah pekerjaan untukmu supaya kamu bisa menghabiskan waktu di sana, bukan supaya kamu pergi melayani orang lain." Pamela menoleh dan menatap pria ini sambil berpikir. Sekarang, dia memiliki status sebagai istrinya Agam. Jika orang lain mengetahui bahwa istrinya Agam yang terhormat malah menjadi asisten seorang artis kecil-kecilan di luar, hal ini bisa memengaruhi nama baik Agam. Memikirkan hal ini, Pamela pun mengiyakan ucapan Agam dengan sangat kooperatif. "Masih ada beberapa hal yang perlu kuselesaikan. Setelah itu, aku akan berhenti melakukan pekerjaan ini," kata Pamela. Tanpa berbicara lagi, Agam pun mengantarkan Pamela ke kediaman keluarga Alistair. Setelah Pamela turun dari mobil, dia tiba-tiba teringat akan sesuatu. Dia bersandar di jendela mobil sambil berkata, "Paman, boleh pinjamkan aku sedikit uang, enggak? Kemarin, ponselku entah dibuang kemana oleh para penculik itu. Aku nggak bawa uang tunai." Agam hanya menatapnya. Tanpa menanyakan jumlahnya, Agam mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya pada Pamela sambil berkata, "Kata sandinya ulang tahunku." Pamela menangkap ponsel Agam dan menatap Agam dengan tatapan heran sambil bertanya, Kapan ulang tahunmu?" Agam menatapnya dengan tatapan dingin, lalu menoleh dan memandang ke depan. Kemudian, Agam menaikkan jendela mobil dan menginjak gas. Mobil pun langsung melaju pergi. Pamela mengerutkan bibirnya, dia hanya bisa mencari informasi ini di internet. Ulang tahun Agam Dirgantara, tuan muda dari perusahaan Dirgantara, adalah tanggal 17 September. Artinya ulang tahun paman sudah hampir tiba, dong. Jangan-jangan paman sedang diam-diam mengisyaratkan bahwa dia menginginkan kado ulang tahun dariku, pikir Pamela. Di kediaman Alistair, pada pagi hari, hanya ada Jovita dan Wulan di rumah, sedangkan Darius pergi olahraga pagi di luar. Pagi ini, Jovita baru pulang. Dia sedang melampiaskan amarahnya di ruang tamu. "Ibu," kata ibu, "kalau jamur cinta ditumis dengan sayur adas, efeknya akan meningkatkan hasrat seorang pria. Tapi, kemarin saat Pak Agam melihatku, dia nggak menunjukkan reaksi apapun. Aku bahkan sudah jatuh dalam keadaan telanjang, tapi dia juga nggak membantuku berdiri. Sungguh memalukan," seru Jovita. Wulan mengernyit dan berkata dengan heran, "Nggak mungkin. Aku pernah mencobanya pada ayahmu, efeknya sangat baik. Selain itu, kalau Tuan Agam benar-benar sudah makan masakan itu dan nggak tidur sekali denganmu, akan ada gejala sisa di tubuhnya. Kalau gejalanya ringan, dia bisa lumpuh. Kalau parah, dia bahkan bisa meninggal karena penumpukan darah." Di buku, tertulis bahwa insting hidup seorang pria hanya akan mendesak hasratnya menjadi makin membara, sehingga mereka harus melakukannya. Sambil berbicara, Wulan mengeluarkan buku, Trik Menaklukkan Hati Pria, yang dia sembunyikan di rak buku. Dia membalikkan buku itu ke halaman yang menjelaskan tentang perpaduan antara jamur cinta dan sayur adas. Pada saat ini, dia baru melihat deretan tulisan kecil dalam tanda kurung di bagian bawah buku tersebut. Jamur cinta hanya akan menunjukkan khasiatnya saat seorang pria bertemu dengan lawan jenis yang disukai pria ini. Hormon dopamin yang dihasilkan oleh tubuh akan memicu efek racun ini. Saat seorang pria bertemu dengan orang yang tidak disukai, jamur cinta sama sekali tidak berguna. Selain itu, setelah racun jamur cinta diaktifkan, sayur adas baru bisa memainkan peran bantuan. Setelah memahami alasan sebenarnya, Jovita merasa makin malu. Bagaimana mungkin Agam tidak tertarik padanya? Memangnya dia tidak cantik? Tubuhnya bagus, kulitnya mulus, dia juga pandai bergaul. Pada saat ini, terdengar suara pintu rumah sedang dibuka dengan kunci. Wulan dan Jovita mengira bahwa Darius sudah pulang, jadi mereka tidak asal bicara lagi. Ternyata, Pamela berjalan masuk. Jovita langsung merasa kesal. "Pamela, kamu masih tahu mau pulang? Sudah terima gaji, tapi nggak kerja.
Cepat kembalikan semua gajimu, seru Jovita. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pamela berjalan menghampiri Jovita dan langsung menamparkan Jovita. Jovita pun terkejut. Dia memegang pipinya sambil berteriak, "Kamu gila, ya? Berani sekali kamu menamparkan aku." Melihat kejadian ini, Wulan juga ikut berteriak, "Pamela Alistair, dasar wanita jalang. Kenapa kamu menamparkan Jovita?" Bab 182. Pamela mengambil tisu dari kotak tisu di atas meja dan mengelap tangannya dengan santai sambil berkata, "Setelah kalian berdua melakukan hal seperti itu, memangnya kalian nggak pantas dipukul? Jika bukan karena trik kedua orang yang tidak bermoral itu, semalam, Pamela tidak akan kehilangan kemurniannya sebagai seorang gadis." Melihat sifat Pamela yang berubah sepenuhnya, Wulan menggertakkan giginya dan berkata, "Pamela, sudah kuduga, kamu biasanya hanya pura-pura patuh di hadapan ayahmu. Hari ini, karena ayahmu nggak di rumah, kamu nggak pura-pura lagi, ya?" Pamela tersenyum sambil berkata, "Tante Wulan juga begitu, kan? Bukankah sikapmu yang lembut dan patuh di hadapan ayah juga hanya sandiwara? Apakah aku perlu mengatakan hal-hal yang kamu lakukan di belakang ayah satu per satu?" Ucapan Pamela tepat sasaran, sehingga Wulan makin marah. "Sialan, aku nggak sepertimu. Memangnya wanita jalang yang nggak punya ibu sepertimu bisa dibandingkan denganku?" Seru Wulan sambil menggertakkan giginya. Jovita tentu saja membela ibunya. "Pamela, ucapan ibuku benar. Kamu hanyalah wanita jalang yang nggak punya ibu. Hari ini, biar aku didik kamu sebagai ganti ibumu yang nggak tahu malu itu." Timpal Jovita. Sambil mencaci Pamela, Jovita menerjang ke depan sambil mengangkat tangannya dan hendak menamparkan Pamela dengan kuat. Namun, Pamela malah tidak menghindar. Dia menahan pergelangan tangan Jovita dan mencengkeram tangan Jovita sambil bertanya, "Kak, aku nggak memerlukan didikanmu. Coba kamu katakan, bagaimana kamu bisa menandatangani kontrak dengan perusahaan perfilman di bawah perusahaan Dirgantara? Kamu berani bilang, enggak?" Jovita tercengang. Dia ingin menarik kembali tangannya, tetapi dia tidak berhasil melakukannya. Dia mengangkat dagunya dengan sombong dan berkata dengan kesal, "Tentu saja karena aku berkualifikasi, sehingga petinggi perusahaan Dirgantara menyukaiku dan bersikeras ingin mengontrakku." Pamela melempar tangan Jovita. Dia terkekeh dan berkata, "Sepertinya karena ayah angkatmu itu lebih hebat, deh." "Oh ya, apakah ayah tahu soal ayah angkatmu itu?" Jovita berdiri tegak dan memelototi Pamela. Dia mendengus dengan kesal dan berkata, "Terus kenapa kalau aku punya ayah angkat? Aku melakukannya demi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, supaya bisa membanggakan keluarga. Selain itu, Aki dan ayah angkatku hanya sebatas hubungan ayah dan anak. Kalaupun ayah tahu, aku nggak takut." Jovita memang tidak takut. Kalau tidak, dari awal, dia akan melakukannya secara sembunyi-sembunyi dan tidak akan memamerkan pada Pamela bahwa ayah angkatnya adalah seorang sutradara hebat. Pamela menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ya, Kak, aku percaya, hubungan kalian hanya sebatas hubungan ayah dan anak. Tapi, hubungan ayah angkatmu dengan Tante Wulan sepertinya nggak sesederhana itu, deh." Jovita tiba-tiba merasa, seakan-akan dia tertangkap basah. Dia tidak menyangka bahwa Pamela mengetahui hal ini. Dia pun langsung menoleh dan saling bertatapan dengan Wulan. Wulan masih berkata dengan tenang, "Pamela, apa maksudmu?" Jovita mendapat pengakuan dari seorang senior di tempat kerjanya dan dianggap sebagai putri angkat oleh senior itu. "Hal ini sangat wajar. Apa hubungannya denganku?" Pamela menatap Wulan, dengan alis terangkat. Dia berkata, "Setahuku, sebelum menjadi terkenal, Rudy Wallace, si sutradara hebat itu, berpacaran dengan cinta pertamanya. Kedua orang ini juga pernah tinggal bersama selama bertahun-tahun. Tapi, nama wanita itu Wulan Puspita. Tante Wulan, nggak mungkin ini kebetulan, kan? Cinta pertama orang itu punya nama yang sama persis denganmu." Ekspresi Wulan sontak berubah. Kamu tahu dari mana?" tanya Wulan. Pamela berkata lagi, "Tante Wulan benar-benar sangat menawan. Sudah berpisah bertahun-tahun, tapi mantan kekasihmu masih bersedia untuk membantu pekerjaan putrimu dan mengangkat putrimu sebagai putri angkatnya. Jangan-jangan, kakak sebenarnya putri kandung sutradara itu?" Wulan menunjuk Pamela dengan penuh amarah sambil berteriak, "Pamela, jangan asal tuduh.
Kamu tahu apa? Memangnya kamu punya bukti? Pamela membentangkan kedua tangannya dan berkata, aku memang nggak punya bukti apapun. Wulan tahu, dengan kemampuan gadis kampungan ini, dia tidak mungkin mendapatkan bukti apapun. Oleh karena itu, Wulan menyilangkan tangannya dengan santai dan berkata dengan penuh percaya diri, nggak punya bukti, tapi kamu berani asal bicara di sini. Awas saja, aku bisa menuntutmu karena memfitnahku. Pamela membuang napas dan berkata, aku hanya bisa beritahu ayah, supaya ayah cari tahu sendiri. Bab 183. Wulan merasa bahwa ancaman Pamela sangat konyol. Dia pun berkata, jangan bawa-bawa ayahmu untuk menakut-nakuti aku. Aku bisa jujur denganmu, terus kenapa kalau aku selingkuh? Terus kenapa kalau Jovita itu putriku dengan pria lain? Kamu kira ayahmu akan percaya dengan omong kosongmu? Kamu nggak tahu betapa ayahmu menyayangi aku dan Jovita. Dia percaya dengan semua omongan kami. Kalaupun dia marah, kami hanya perlu membujuknya. Kalau kamu pergi mengucapkan kata-kata seperti itu tanpa bukti, dia hanya akan menganggap bahwa kamu sedang adu domba. Lupakan saja, seru Wulan. Oh, benarkah begitu? Pamela tersenyum. Kemudian, dia menoleh dan berteriak ke arah pintu, ayah sudah dengar, kan? Tante Wulan sudah mengakui kalau dia selingkuh. Wulan dan Jovita langsung tercengang. Mereka menatap ke arah pintu dengan tatapan terkejut. Pintu rumah mereka ditendang oleh seseorang. Darius berjalan masuk dengan wajah suram dan berteriak dengan penuh amarah, dasar wanita jalang. Wulan, kamu sungguh nggak tahu malu. Melihat kejadian ini, Jovita bergegas pergi membujuk ayahnya yang biasanya paling menyayangi dirinya. Ayah, jangan marah. Tadi, ibu hanya asal bicara. Namun, Darius malah mendorong Jovita dengan kuat dan mencaci Jovita dengan penuh amarah, sungguh nggak tahu malu. Melihat kejadian ini, Jovita bergegas pergi membujuk ayahnya yang biasanya paling menyayangi dirinya. Ayah, jangan marah. Tadi, ibu hanya asal bicara. Namun, Darius malah mendorong Jovita dengan kuat dan mencaci Jovita dengan penuh amarah, namun, Darius tidak lagi menghiraukan Jovita. Dia menerjang ke depan dan langsung menamparkan Wulan yang sedang tercengang. Dasar wanita jalang, aku memberimu semuanya, dari makanan, minuman, uang, tapi kamu malah selingkuh dengan pria lain. Teriak Darius. Wulan terjatuh di lantai dengan menyedihkan, saat dia tersadar, dia baru menangis sambil menggeleng dan berkata, aku nggak melakukannya. Darius, aku nggak mengkhianatimu, serius. Tadi, aku hanya asal bicara karena aku marah, aku benar-benar naik darah karena Pamela si wanita jalang itu. Darius sudah tidak mempercayai wanita ini lagi. Dia mendengus dengan dingin dan berkata, karena marah. Memangnya Rudy itu bukan mantan kekasihmu? Otak Wulan berputar dengan cepat. Masalahnya sudah menjadi seperti ini. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengakui hal ini, semua ucapannya tidak akan terdengar meyakinkan lagi. Oleh karena itu, dia memasang gaya sedih, sambil meneteskan air mata, dia berkata, benar. Darius, aku akui, aku memang pernah berpacaran dengan Rudy. Tapi, itu sudah terjadi sebelum aku kenal denganmu. Sekarang, aku benar-benar nggak berhubungan lagi dengannya. Kamu nggak berhubungan dengannya. Kalau begitu, mana mungkin dia tiba-tiba mengangkat Jovita sebagai putri angkatnya? Sepertinya Jovita memang anakmu. Dengannya, seru Darius. Bukan, Darius, ucapanku tadi benar-benar hanya pelampiasan amarahku. Jovita itu putrimu. Kalau kamu nggak percaya, kita bisa tes DNA di rumah sakit. Jangan dengarkan ucapan Pamela. Dia hanya cemburu karena kamu menyayangi Jovita, jadi dia sengaja adu domba. Darius, kalau kamu nggak percaya, aku akan menghancurkan kepalaku. Aku mau mati saja, kata Wulan. Sambil berbicara, Wulan tiba-tiba berdiri dan menghantamkan kepalanya dengan kuat di dinding rumah, lalu terjatuh ke lantai. Darius pun terkejut, dia bergegas pergi menopang Wulan sambil memeriksa keadaan Wulan. Wulan, kamu. Kepala Wulan meneteskan sedikit darah. Dia berkata dengan lemah, Darius, kamu harus percaya padaku. Aku nggak mengkhianatimu, Jovita adalah putrimu. Melihat bahwa wanita ini bersedia untuk membuktikan kebenarannya dengan kematian, hati Darius pun agak goyah. Wulan, kamu benar-benar berani membiarkan Jovita melakukan tes DNA denganku.
Tanya Darius. Bab 184. Wulan bersandar di pelukan Darius sambil batuk-batuk. Kemudian, dia berkata, aku nggak bersalah, jadi aku nggak takut pada pemeriksaan apapun. Darius, ayo pergi. Kita pergi tes DNA sekarang juga. Kalau hari ini kebenarannya nggak terungkapkan, nggak ada gunanya aku terus hidup. Sebelum Wulan menyelesaikan ucapannya, matanya sudah terpejam setengah, dia terlihat kesakitan dan seolah-olah akan jatuh pingsan. Ibu, ada apa? Teriak Jovita. Jovita menerjang dan berlutut di samping Wulan sambil mengguncang-guncang tubuh ibunya dengan cemas. Ibu, jangan takuti aku. Jangan tinggalkan aku. Huhu. Darius juga mulai panik. Wulan, bangun. Wulan langsung memejamkan matanya dan berpura-pura kehilangan kesadaran. Jovita sebenarnya tahu bahwa Wulan sedang bersandiwara, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Namun, untuk membantu sandiwara ibunya, dia juga berpura-pura menangis dan berkata dengan penuh kebencian, Ayah, situasinya sudah sampai seperti ini, tapi ayah masih nggak percaya dengan ibu. Pamela sengaja pulang untuk mengadu domba hubungan kita. Ayah nggak sadar, ya. Tiap kali dia pulang, dia selalu membuat masalah di rumah. Hari ini, kalau sampai terjadi sesuatu pada ibu, aku juga nggak mau hidup lagi. Huhuhu. Perasaan Darius menjadi kacau. Dia melihat putri sulungnya yang menangis terseduh-seduh, lalu melihat Pamela, putri bungsunya yang berdiri di satu sisi dengan ekspresi acuh tak acuh. Dalam hatinya, dia tetap lebih memilih Wulan dan putrinya yang terlihat lebih menyedihkan. Oleh karena itu, dia menegur Pamela. Pamela, kenapa kamu masih diam saja? Cepat panggil ambulansi. Jangan-jangan kamu baru bisa puas kalau kamu melihat Tante Wulan meninggal karenamu, ya? Seru Darius. Pada saat ini, Pamela merasa sangat sinis, tetapi juga sangat konyol. Wulan benar-benar memancing rasa iba orang lain dengan melukai dirinya sendiri. Pantas saja tadi Wulan seyakin itu dengan cintanya Darius terhadap mereka. Kenyataannya sudah membuktikan, begitu Wulan dan Jovita meneteskan air mata, Darius akan langsung merasa sangat sedih. Jelas-jelas Wulan dan Jovita sangat jahat, tetapi Darius malah selalu bisa menganggap bahwa mereka sangat baik. Darius selalu memaafkan, mempercayai dan menyayangi mereka. Namun, Darius tidak pernah menoleransi sedikit pun kekurangan dan kesalahan putri bungsunya yang sudah sejak kecil dibuang ke desa. Sebaik apapun Pamela biasanya, asalkan ada yang tidak disukai oleh Darius, Darius akan langsung menentang Pamela. Oleh karena itu, orang-orang sering berkata bahwa orang yang disayang tidak perlu takut akan apapun di dunia ini. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Pamela menelepon untuk memanggil ambulans. Setibanya di rumah sakit, dokter di UGD mengatakan bahwa kepala Wulan hanya terkena luka gores ringan, tidak ada bahaya apapun. Lukanya hanya perlu dibersihkan dan diobati. Namun, Wulan malah berpura-pura kesakitan. Dia terus berteriak bahwa dia merasa pusing dan mual. Jovita juga menimpali teriakan ibunya, mengatakan bahwa ibunya terluka sangat parah dan bersikeras agar ibunya dirawat di rumah sakit untuk terus dipantau keadaannya. Dokternya tidak berdaya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa saat kepala pasien terbentur, wajar saja jika pasien terkena gegar otak ringan dan merasa mual. Jika Wulan bersikeras untuk opname di rumah sakit, dokter ini akan mengaturkannya. Melihat Wulan yang terus berteriak bahwa dia kesakitan, Darius juga makin khawatir, dia pun membiarkan dokter ini mengaturkan Wulan untuk dipantau di rumah sakit. Di dalam ruang rawat, Wulan diinfus dengan obat anti radang dan analgesik, sehingga dia terlelap. Darius duduk di samping sambil memegang kepala istrinya dengan gugup, dia takut ada yang terjadi pada Wulan. Melihat ayah dan ibunya yang sepertinya sudah berdamai, Jovita tersenyum dengan bangga. Kemudian, dia menoleh dan menatap Pamela yang dari tadi berdiri di satu sisi. Dia mendengus dengan dingin dan mulai mencerca Pamela dengan kesal. Bab 185. Pamela, awalnya, hari ini adalah hari yang baik. Kalau kamu nggak pulang, sekarang, kami sekeluarga seharusnya sedang sarapan dengan senang di rumah. Tapi, begitu kamu pulang, kamu langsung membuat kita semua pergi ke rumah sakit, sehingga ibuku harus diopname dan diinfus. Coba katakan, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Seru Jovita. Pamela berkata dengan tenang, seingatku,
tadi kata dokter Tante Wulan hanya terkena luka ringan dan nggak perlu diopname. Bukankah kalian yang bersikeras mau tinggal di rumah sakit? Jovita menggertakkan giginya dengan penuh amarah dan menunjuk Pamela sambil berkata, kamu masih saja berdalih. Jangan berisik. Sekarang, Wulan perlu istirahat. Darius menoleh dan memelototi Pamela dengan tatapan marah sambil berkata, Pamela, kalau nggak ada urusan lain lagi, pergi saja. Jangan membuat Tante Wulan marah hingga sakit lagi karena melihatmu. Mendengar ayahnya membela dirinya dan mengusir Pamela, Jovita seketika tersenyum dengan bangga. Jika Pamela ingin merebut cinta kasih dan kepercayaan Darius dari Jovita dan ibunya, itu hanyalah angan-angan belaka. Dengan bangga, Jovita melemparkan sebuah tatapan kemenangan pada Pamela dan membentuk bibirnya tanpa bersuara, kualat. Pamela malah tidak menghiraukan sikap arogan Jovita. Dia juga tidak berencana untuk pergi sesuai ucapan ayahnya. Dia menatap Darius dengan tenang dan berkata, bukankah ayah mau tes DNA dengan Kak Jovita? Sekarang, kebetulan kita lagi di rumah sakit, aku ingin melihat hasilnya sebelum aku pergi. Raut wajah Darius seketika menggelap. Dia mengernyit dan berkata, kamu masih berani ungkit soal tes DNA. Kalau bukan karena masalah yang kamu buat hari ini, sekarang, Tante Wulan juga nggak akan berbaring di sini. Jovita memanfaatkan kesempatan ini untuk menuangkan minyak tanah ke api. Dia berkata, ayah, lihat saja, Pamela memang ingin membuat kita terpecah belah demi kesenangannya sendiri. Pada saat ini, Wulan membuka matanya secara perlahan. Dia terbangun dan berkata dengan suara lemah, Darius, ucapan Pamela ada benarnya. Mendengar suara istrinya, Darius bergegas menoleh ke arah istrinya dengan gugup. Dia memegang kedua bahu istrinya dan berkata dengan penuh perhatian, Wulan, kamu sudah bangun, ya. Apakah kamu sudah merasa baikan? Dengan mata merah, Wulan berpura-pura sok kuat dan berkata, Darius, aku nggak apa-apa. Ucapan Pamela barusan benar. Sekarang, kebetulan kita berada di rumah sakit, kamu bisa pergi melakukan tes DNA dengan Jovita. Sekarang, Darius hanya merasa sedih. Kecurigaannya sudah menghilang. Dengan penuh rasa bersalah, dia berkata, Wulan, jangan asal bicara. Tes DNA apaan? Aku percaya padamu. Namun, Wulan malah memotong ucapan Darius dengan agak susah payah, Darius, jangan katakan apapun lagi. Aku tahu kamu hanya memikirkan aku dan Jovita. Karena itu, aku seharusnya menghilangkan semua kecurigaan dalam hatimu. Aku nggak mau ke depannya masih ada kesenjangan dalam keluarga kita. Lakukan saja tes itu, anggap saja sebagai pembuktian kebenaranku di hadapan Pamela. Melihat istrinya yang begitu penuh perhatian dan bersikeras, Darius makin sedih. Dia menyesal sudah mencurigai istrinya yang sebaik ini. Wulan pun menegur putrinya. Jovita, dengarkan ucapan ibu. Pergi lakukan tes DNA dengan ayahmu, sebaiknya yang hasilnya bisa langsung keluar. Jovita memahami maksud ibunya. Dia pun mengangguk dan mengiyakan ucapan ibunya. Namun, dia tetap berkata dengan cemas, tapi, ibu, kalau aku pergi dengan ayah, ibu akan tersisa sendirian. Wulan tersenyum secara paksa dan berkata, masih ada Pamela di sini. Pamela akan menjagaku. Jovita memelototi Pamela dan berkata dengan sinis, dia. Ibu, aku sudah bersyukur dia nggak mencelakai ibu. Mana mungkin dia bisa menjaga ibu dengan baik. Di hadapan Darius, Wulan selalu berpura-pura baik hati. Dia pun berkata dengan tegas, Jovita, jangan mengatai adikmu seperti itu. Bagaimanapun, ini rumah sakit, Pamela nggak akan melakukan apapun padaku. Akhirnya, karena Wulan bersikeras, Darius pun setuju untuk pergi melakukan tes DNA. Sebelum pergi, Darius memperingatkan Pamela dengan tegas. Jaga Tante Wulan dengan baik. Kalau nanti aku kembali dan melihat ada yang terjadi padanya, awas saja kamu. Pamela mengangguk dengan patuh dan berkata, iya. Ayah tenang saja, aku mengerti. Tidak lama setelah Jovita dan Darius meninggalkan ruang rawat ini, Wulan bangkit dan duduk. Dia mulai tertawa dengan bangga. Suara tawanya sangat bersemangat, sama sekali tidak seperti pasien lemah yang sebelumnya. Pamela, kamu bodoh, ya. Kamu kira aku takut dengan tes DNA? Kata Wulan. Cerita bersambung.